Yes, we're in Plaza Indonesia Next Gen Festival. Lagi ada di Pod and Play hari ini barengan sama Willy Winarko as your host. Dan hari ini kita punya tamu pertama, bisa dibilang sesi pertama di Next Gen Festivalnya Plaza Indonesia. So ladies and gentlemen, boys and girls, we have a world champion barista. Give it up, kita punya Mikhail Jasin. Halo, halo. Halo, Will, apa kabar? Wah, gimana kabar ya kak? Baik. Wah, luar biasa. Tadi gue habis mendengarkan juga ya sesinya. Pertama-tama congratulations, ternyata baru 2 minggu nih jadi world champion. Gimana kabarnya nih sekarang nih jadinya? Wah, ini banget ya, masih belum bisa proses-proses banget nih karena lumayan panjang perjalanannya. Terus sekarang setelah 2 minggu ya lumayan berasa, tapi juga masih excited obviously. Terus juga senang banget bisa balik ke Indonesia, ketemu teman-teman barista, teman-teman industri yang antusiasmenya sama tingginya. Wah, siap. Untuk teman-teman yang mungkin baru tahu gitu ya tentang Mikhail sendiri, boleh nggak sih ceritain sedikit tentang backgroundnya dan how did you get into coffee and being a barista? Ya, jadi kalau awal masuk industri kopi itu 2012, nggak langsung jadi barista, tapi lumayan cepet lah, mungkin nggak nyampe setahun udah akhirnya jadi barista. Terus mulai kompetisi kopi 2014, jadi sampai akhirnya menang tuh 10 tahun. Terus ya kalau sekarang sih ngerjainnya itu lebih dari hulu sampai hilir, kena semua gitu ya. Apakah itu proses pasca panen di kebun kopi, apakah itu bikin kopi sebagai minuman. Jadi sekarang udah agak lengkap nih secara roles gitu. Oke, berarti dari hulu ke hilir kayaknya udah tahu gitu ya jatuhnya. Ya, pura-pura tahu sih. Wah, pura-pura tahu. Iya, super humble banget nih ya, champion kita gitu. Tapi talking about this whole thing gitu, gue sebenarnya agak gue tuh pengen tahu juga gitu. Sebenarnya tuh seorang barista gitu, in your opinion, pekerjaan utamanya tuh ngapain sih? Is it making the coffee? Is it talking to the customer? Karena kan kayaknya ada banyak banget ya yang harus dilakukan sama seorang barista di dalam sebuah settingan cafe gitu misalnya. Iya, sebenarnya sih yang akhirnya lebih penting adalah customer service gitu ya. Karena kalau kopi, semua orang bisa bikin kopi, mesin pun bisa bikin kopi gitu ya. Kopi yang sama, mesin yang sama, akhirnya yang membedakan adalah human interaction-nya gitu kan. Yang itu ya customer service. Jadi biasanya barista itu yang akhirnya menjadi ujung tombak untuk produk kopi ini ke customer, yang kalau customer service-nya bagus, dia bisa ngobrol, dia bisa small talk atau peduli dengan customer-nya, biasanya akhirnya customer-nya akan terus balik ke dia gitu. Bener. Kalau buat di tempat lo sendiri gitu, what do you wanna give to your customers? Is it the experience? Is it the great coffee? Sepertinya kalau untuk seorang Mikhail sendiri misalnya dari kafenya sendiri gitu, atau dari where you bring your coffee gitu, what do you wanna give to your customers? Ya, for sure the experience sih. Jadi kayak kita di cafe kita, di Oma Cafe, kita tuh ya memang ada kopi, dan kopinya banyak, nggak cuma 1 gelas gitu ya. Tapi akhirnya yang biasanya satu experience itu sekitar 1,5 jam. Karena banyakan ngobrol ya gitu kan. Jadi ya kita jelasin kopinya dari mana, terus ingredientsnya kita buatnya gimana, di source dari misalnya dari petani mana, dari kebun mana. Itu semua ada, tapi juga gimana cara kita bisa mengkomunikasikan ini dan akhirnya ke customer, dia sukanya apa, akhirnya jadi ngobrol nih gitu. Jadi akhirnya orang suka karena nggak cuma dibikinin kopi disuruh minum, tapi juga dari ceritanya, dari interactionnya gitu. Gue tadi sempat mendengar juga gitu kan, Oma Cafe itu kan jadi tempat dimana ya kayak kalau kita suka makan sushi kan ada omakase ya. Betul, di situ ya. Ibaratnya there's so many courses, mau itu lo makan salmon, lo dikasih aburi whatever gitu ya. Tapi ini juga sama tapi versi kopi gitu kan. Dan it's very interesting. Dimana ternyata ini sebuah konsep yang so you're trying to ibaratnya there's a story behind the coffee. There's also like an interaction dari baristanya ke customernya gitu ya. How did you get that idea? I got that idea from omakase really, kayak jadi banyak omakase places atau restoran-restoran fine dining tuh yang nggak sekedar masak dan bikin makanan, tapi juga cerita ingredientsnya di source dari mana, terus juga
nggak cuma duduk di satu tempat doang, tapi ada yang di jalan-jalan, dibawa ke kitchennya misalnya, dibawa ke, kalau di kita bawa ke fermentation room, dijelasin kita ini fermentasi ingredients begini, habis itu dibawa ke prep room, cara masaknya gitu. Jadi orang tuh beneran immerse gitu, fully immersed into the experience, nggak cuma di akhir produknya aja. Yep. And it took you, berarti secara karir it's like about 10 years plus ya jatuhnya. 12 years lah ya. Udah bisa mencapai posisi yang sekarang. Do you think you're ambitious? Yeah, well, I had to be and I still have to be, karena kalau nggak ambisius nggak bisa jadi world champion, I guess. Tapi sebenarnya nggak cuma ambisius saja, tapi falling in love with that journey and that process of becoming better every day gitu kan. Nggak cuman harus perfect, tapi that journey towards perfection, that journey towards being the best, itu yang akhirnya gue lebih suka dibanding setelah udah kejadian juga gitu kan. Mungkin ambisiusnya bukan untuk mendapatkan juaranya kali ya, tapi in the art kali ya. Ya, kayak gimana nih cara kita bisa be 1% better every day gitu. Tapi kalau untuk tantangan terbesarnya sekarang apa tuh, especially di industri kopi dan buat lo sendiri? Mungkin kalau dari tantangan yang paling real adalah sekarang karena climate change agak sulit si kopi ini dikultivasi, yang biasanya mungkin panennya bulan segini sampai segini, karena curah hujannya berubah, karena panasnya berubah, dia geser-geser. Nah ini challenge kita sebagai industri, gimana cara kita bisa terus beradaptasi dan berinovasi dengan keadaan yang sekarang. Itu di Indonesia doang atau itu di seluruh dunia? Globally juga ya. Jadi pada saat dia dimanapun itu kayaknya lagi menghadapi tantangan yang seperti itu. Mungkin gitu ya. Beberapa negara agak lebih intens problemnya, beberapa negara agak nggak terlalu atau belum berasa, tapi ya eventually semuanya akan kena juga sih. So I guess ya kan ada banyak headline yang besar gitu kan, 2040 kopi akan hilang dari muka bumi gitu kan, because of that. Ternyata that's not just a headline gitu ya. Kita udah bisa kita udah bisa merasakan efeknya itu gitu ya kan pada hari ini. Maybe in the prices gitu kan. Nah, kalau untuk tadi kan kita udah ngomongin tentang challenges-nya, udah ngomongin tentang Oma Cafe gitu ya. Nah, I wanna go back to your champion being the world champion bisa dibilang. How has it affected you? Kayak apakah lo merasa kayak I want to make better coffee, I want to make a better experience? Karena kan having that title pastinya kan kayak man, I have to push the boundaries or something. Ada kerasa gitu? Ya, lumayan. Jadi kayak one is a big responsibility ya, karena being the world champion tuh nggak cuman merepresentasikan diri sendiri, tapi the whole world gitu kan. Kayak apalagi datang dari coffee producing country gitu kan. Jadi world champion yang dari Indonesia nggak cuman barista profession, tapi juga kopinya sendiri yang harus direpresentasikan. Jadi definitely a pressure, tapi yang gue lumayan excited untuk menjalankan itu, karena sekarang jadi punya platform global gitu kan. Kayak kita bisa nyeritain apakah itu tentang sustainability, apakah itu tentang Indonesian coffee, nggak cuman di platform Indonesia lagi, tapi beneran bisa dimanapun yang pesannya akan terdengar gitu. Oke. Gila sih kalau itu, it's like I'm talking to a real world champion yang memang kayak gila, you've done this for a long time gitu kan. I know pastinya rasanya tuh kayak wah gitu kan, you're on top of the world right now gitu kan. literally on top of the world ya kan. Tapi talking about Indonesia, back to Indonesia, is like ini sekarang coffee culture in Indonesia it's growing gitu kan. Gue suka banget ngopi setiap hari, kafe bertebaran di mana-mana gitu. How do you view Indonesia sekarang? Yeah, it's definitely a great place to be if you work in coffee, karena kita unik banget nih, kita negara produsen kopi yang juga mengkonsumsi kopinya, karena nggak semua negara produsen kayak gitu. Banyak negara-negara lain udah produksi langsung ekspor, karena mungkin ekonominya nggak mendukung atau negaranya kekecilan sehingga nggak ada penyerapan gitu ya. Kalau di Indonesia orangnya banyak, terus ekonominya naik, jadi kayak banyak this middle class yang mengkonsumsi kopi sendiri gitu kan. Jadi unik banget, dan nggak ada, menurut gue sih nggak ada lagi negara yang kayak kita nih. Jadi secara potensi bisnis kopi itu gede banget. Mulai dari misalnya mau bikin coffee chain store gitu ya, punya cabang banyak, atau mau fokusnya lebih ke hulu ngurusin
agriculture, apa ngurusin kopi sebagai biji kopi, itu potensinya tetap ada dan industri terus berkembang. Mungkin beda-beda berkembangnya tergantung tren, tergantung tahunnya, tapi akan terus berkembang gitu. Ya. Wah, kalau gue sih semakin maju gue semakin seneng gitu kan ya. Karena at the end of the day, me as a consumer, I love drinking coffee every single day. What kind of coffee do you like? Do you like it? Ini seorang world champion. Kalau misalnya gue bikinin kopi buat lo, enaknya lo minum kopi kayak gimana? Yang satu biasanya yang dibikinin orang lain lebih enak daripada yang bikinin sendiri. Gitu ya. Sama kayak mie instan ya jatuhnya. Kalau bikin sendiri mungkin kenapa ya? Mungkin lu overthink kali ya gitu. Oke. Terus yang kedua biasanya sih gue minumnya tuh yang diseduh manual filter. Ya, dibanding yang kayak americano atau espresso base, gue lebih suka yang filter coffee. Siap. Do you like milk in there? Enggak. Kalau yang filter coffee enggak, black coffee. Just black coffee, no milk, no sugar. No milk, no sugar. Oke. Wah, nih berarti kita sama nih. Kita suka kopi pahit nih berarti kan ya. Especially talking about next gen as well. You know, we're talking about Gen Z. Pastinya banyak banget teman-teman yang menonton kita yang mungkin sekarang juga ingin masuk ke dunia kopi, going in as a barista gitu. Lo sendiri punya nggak kayak apa ya, petua? Wah, bukan petua juga, tapi kayak ada advice nggak sih buat mereka ya? I think sekarang tuh untungnya kita hidup di zaman yang gampang banget terinspirasi, gampang terdistract tapi juga gampang terinspire gitu ya. Betul. Dan inspirationnya ini tuh kalau ngomongin karir nggak cuman selalu mengenai uang dan nggak cuman selalu mengenai profesi-profesi tradisional gitu ya. Kayak lu mau jadi YouTuber bisa, ada sukses case-nya nih. Lu mau jadi barista, ada world championnya. Lu mau jadi chef, ada gitu ya. Jadi sebagai anak muda, lu mimpi lu apa, ya udah bisa dikejar gitu ya. Bisa you can be the best in the world at that. Gitu kan. Kalau mungkin kayak generasi yang sebelumnya gitu kan, kayak kita harus jadi dokter misalnya, kita harus jadi accountant misalnya. Sekarang nggak gitu lagi, lu mau jadi apa, lu bisa hidup, dapat duit, lu bisa fulfill secara emosional, dan lu bisa jadi the best in the world at it gitu. Ibaratnya you don't have to be in a box gitu kan. Kalau dulu kayaknya orang tua pengennya kita jadi PNS and that's it. You can create your own path gitu. Definitely. And you know, ini inspirasi I'm just langsung. One example, tapi banyak example yang lain gitu. Exactly. So there's so much inspiration out there, just take it ya jatuhnya. Nah, sebagai closing mungkin gue punya quick questions, quick interview. Jadi ada A atau B, tinggal dipilih aja. Sure. Coffee first atau breakfast first? Coffee first. Nggak asam lambung gitu? Enggak sih, jangan minum 10 cup juga, tapi kalau cuma satu, kalau cuma satu masih aman. Satu aman ya, jangan 3 langsung, habis itu baru makan. Barista or mixologist? Karena profesi gue jadi barista. Barista lah ya pasti ya. Yang ketiga, pagi hari atau sore hari? Ngapain nih? Just in general? In general, ya. Pagi sih, gue orang pagi soalnya. Oh, you're a morning person. I'm a morning person, What's your daily routine? Daily routine these days, kalau dulu latihan gue bangunnya lumayan pagi jam 4, tapi sekarang about 5:30. Habis itu I would workout, habis itu kerja bentar baru ngopi. Jadi biasanya habis bangun berapa jam baru ngopi tuh. Oh, I see. Gak langsung. Habis itu baru makan. Baru akhirnya makan breakfast. Alright. That's good to know. Nah, ini ada one question interview di mana gue pengen nanya satu pertanyaan aja. Apa skill dasar yang harus dimiliki barista pemula? 3 skill dasar yang harus dimiliki barista pemula. Customer service, coffee knowledge, and coffee making skill. In that order. Gila, customer service-nya nomor 1 ya. It's not coffee making skill, it's not coffee knowledge, tapi customer service-nya duluan. Kayaknya itu filosofi lo banget berarti ya dalam in everything, I guess. In everything. Man, thank you so much for your time. Thanks, Will. Definitely. Pastinya kita masih bakal lanjut lagi cuma di Plaza Indonesia Next Gen Festival. Kita masih banyak narasumber luar biasa yang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. So, do not go anywhere and stay tuned always di Opal.